Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak. Saat ini saya berada di Jalan Penjara. Rencananya mau menuju Hotel Ibis. Kebetulan ada meeting di sana selama 2 hari. Jadi sambil menuju Hotel Ibis, saya ingin mengomentari peristiwa yang viral kemarin, yaitu aksi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta. Ada 2 orang informasi yang terluka, sementara pelakunya meninggal saat menuju puskesmas atau rumah sakit yang ada di sekitar situ. Peristiwa ini memang menyedot perhatian publik. Kenapa kantor MUI yang diserang gitu? Apakah ini bermuatan sara, kebencian, ataupun bagaimana ya? Berdasarkan dari keterangan polisi ya, bahwa pelaku ini berasal dari Lampung dan dia ingin bertemu dengan ketua MUI. Dia katanya sudah menyurati ketua MUI tapi tidak ada respon. Lalu dia datang sendiri ke MUI. Nah, di sana itu mungkin harus melewati prosedur, lalu emosi mungkin, lalu dia mengeluarkan pistol yang memang sengaja dibawanya, lalu menembak kantor MUI dan melukai. Ada 2 orang yang terluka ya. Untung saja tidak kena peluru ya. Dari keterangan ya, namanya Mustafa kalau tidak salah, dia ini sebelumnya memang agak kurang-kurang mungkin ya. Dia mengatakan sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada 2 atau 3 kali dia bertemu Nabi, dan dia menyimpulkan bahwa dialah Nabi baru lah setelah Nabi Muhammad. Nah, akhirnya dia mengaku sebagai Nabi dan dia ingin mendapatkan pembenaran ya. Salah satunya dengan majelis ulama atau tokoh-tokoh agama yang ada di Lampung sana. Ternyata dicuekin lah atau tidak diindahkan orang. Lalu dia ingin ketemu dengan ketua MUI yang ada di Jakarta. Jadi tujuannya hanya ingin pengakuan bahwa dia adalah Nabi. Itu yang kita dapat keterangan dari media maupun dari kepolisian. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa tidak ada kaitannya peristiwa ini dengan jaringan terorisme. Dia melakukan itu tidak ada jaringan yang lain. Jadi murni semata-mata hanya ingin diakui sebagai Nabi. Nah, dalam suratnya yang ditulis ya sebelum kematian dia itu merasa lelah berjuang, capek lah gitu ya. Harusnya dia frustasi dan akhirnya terjadilah peristiwa itu. Jadi intinya bahwa ada 2 ya. Pertama, dia merasa lelah, capek atau frustasi sehingga dia melakukan aksi nekat. Yang kedua, dia mengaku sebagai Nabi. Kalau orang sudah frustasi atau sudah merasa sudah mentok hidupnya, biasanya sering melakukan hal-hal nekat. Kalau biasanya mungkin bunuh diri ya, seperti banyak dilakukan di negara-negara seperti Jepang atau negara-negara maju lainnya. Ketika persoalan sudah mumet, sudah tidak bisa dipecahkan oleh otaknya menjadi tidak bekerja maksimal, sehingga mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri.
Kemudian yang kedua adalah nabi palsu. Pasca Rasulullah meninggal, cerita nabi palsu ini sudah ada ya, sudah banyak terjadi. Bahkan Al-Quran pun mau dipalsukan. Tidak hanya di Arab ya, cerita nabi palsu itu, di Indonesia juga ada sebelum-sebelumnya. Ada Musadek, ada Lia Eden dan sebagainya. Dan ini dari Lampung mengaku nabi palsu, cuman yang ini dia mencuat ketika kasus yang kemarin ya. Dia tidak punya jamaah, dia hanya mengaku-ngaku sebagai nabi tapi tidak diindahkan orang. Semua berawal dari mimpi ya. Mimpi. Jadi eh, mimpi yang ya namanya mimpi kan tidak bisa dijadikan pegangan. Dan ini yang dilakukan oleh Mustafa. Mimpi dia ketemu Nabi sehingga itu dijadikan landasan dia untuk melakukan aksi. Kita tidak fenomena nabi palsu ini itu memang sudah sering ya. Sudah sering terjadi. Nah, dan sinilah diperlukan kecerdasan dari publik bahwa khusus untuk umat muslim ya, Nabi Muhammad itu adalah yang terakhir. Tidak ada nabi setelah itu. Istilahnya penutup gitu. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, itu perlu dipertanyakan. Jadi kita berharap jangan sampai ini terjadi lagi yang menimpa majelis ulama ataupun institusi yang lain. Demikian guys, sebelum saya menuju Hotel Ibis ya, saya mau mampir dulu di warung kopi sini nih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.